warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila siftihi al-Habib Bakar bin Abdullah bin atas Al-Fatihah wa ila kada wa ila al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi sahib Hautah. Allah ta'ala yaqulu ummatahu syarran birahmani wa yu'ibu alaihim barakatihim wa salihim fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Jadi sekarang kita mulai belajar bagian-bagian penting dalam agama kita, bagian-bagian yang harus diketahui oleh semua orang Islam. Paling minimal ini harus diketahui oleh setiap orang Islam ya. Kalau sampai ini tidak diketahui, maka nanti perjalanan kehidupannya dalam beragama tidak utuh, karena nanti akan beramal, beribadah apapun tanpa adanya ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu sama aja jalan naik motor nggak pakai bensin, gimana? Dorong, capek. Jalannya mau ke warung Sila lagi kan dari Sawangan, udah nggak nyampe. Nah, kita belajar ini yang penting-penting nih dalam agama kita. Boleh dicatat juga kalau sekiranya ada yang penting. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi wa asrari fid darin amin. Ini kitabnya namanya Risalah Jami'ah. Risalah Jami'ah karangan Al-Habib Zain Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habsyi Hautah namanya. Sekali waktu Bangki pernah waktu di Hautah ziarah makam beliau nih. Dan awal kitab yang dihatamin di Tarim juga di Yaman juga ini, bukan di Tarim sih, di Mukalla waktu hatamin ini. Baik. Qala al-musannif Hafiz rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi wa asrari fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Segala puji bagi Allah, pujian yang bisa membalas nikmat-nikmatnya, padahal nggak ada yang bisa ya, maksudnya saking banyaknya beliau pengen memuji Allah Ta'ala dari nikmat-nikmatnya yang banyak itu. Wa yukafi'u mazidah, dan mencukupi mazidnya, apa-apa yang Allah berikan tambahan-tambahannya itu. Jadi ini pujian saja itu lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan selawat serta salam kepada baginda Muhammad SAW dan keluarganya dan juga para sahabatnya. Nah, ini kudu dipraktekin juga. Jadi di rumah mau ngapa-ngapain baca bismillah, mau ngapain baca alhamdulillah. Mau di awal bismillah alhamdulillah, mau berangkat sekolah baca bismillah alhamdulillah, sama sholawat banyak-banyakin. Karena segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah, apalagi perkara penting baik apapun, misalkan mau lomba silat misalkan ini, baca bismillah, baca alhamdulillah juga, baca sholawat. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dimulai dengan bismillah dan alhamdulillah itu perkaranya akan abtar, terputus. Apanya yang terputus? Keberkahan. Keberkahan itu apa? Bertambahnya kebaikan. Kalau dimulai dengan bismillah, nanti kebaikan yang ada Allah tambahin lagi. Misalkan contoh ini lomba baca bismillah, insyaallah menang. Udah menang, naik ke ini selanjutnya, babak selanjutnya menang lagi bismillah. Nah, selama ini kira-kira baca bismillah enggak? Baca pasti. Baca alhamdulillah kalau gitu. Baik. Dan ada apa-apa juga nanti jadi ringan kalau baca bismillah. Angan-angan di hati. Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah saya begini karena Engkau, gitu. Dan ya Allah lindungi saya, ya Allah, gitu. Ya Allah menangkan saya, misalkan kalau lagi lomba, gitu kan, gitu. Karena semua daya upaya dari Allah Taala. Ini bisa ikutan lomba, ini bisa ngaji ke sini, ini bisa sekolah, apa segala macam, semuanya karena Allah. Jadi nggak ngandalkan diri sendiri. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, hadis ini namanya. Kalau sabda Rasulullah itu hadis, ucapan Rasulullah SAW. Nah, disampaikan dari beliau ke muridnya, para sahabat, muridnya lagi sampai kepada kita. Jadi guru ke guru. Yang ngasih tahu Bangki siapa? Guru. Yang ngasih tahu guru Bangki siapa? Gurunya lagi.
Yang ngasih tahu gurunya lagi siapa? Gurunya lagi. Siapa yang ngasih gurunya lagi? Terus sampai Rasulullah siapa yang ngasih tahu? Allah. Kadang langsung, kadang melalui perantara malaikat Jibril. Kan tugasnya malaikat Jibril apa? Menyampaikan wahyu gitu. Jadi sumbernya ilmunya dari siapa? Allah. Paling bijak. Allah dikasih tahu orang enggak ada. Paling bijak yang menyebabkan segala sesuatu, tapi ada tanpa sebab. Mempengaruhi sesuatu, ngasih ilmu, tapi tidak dikasih oleh zat yang lain ilmu gitu. Kalau kita kan dapat ilmu dari siapa? Dari guru kita. Guru kita dari gurunya lagi terus. Tapi kalau Allah ilmunya mutlak satu, tidak bersandar pada siapapun. Itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabdanya, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Nuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dan muslimah. Maka nuntut ilmu kayak gini, jadi lagi lakuin perkara wajib. Wajib itu apa? Kalau iji tinggalin dapat dosa, kalau iji lakuin dapat pahala. Seumur umur nggak pernah ngaji kayak begini, dosa seumur umur. Gitu. Tapi kalau sambil beriring ngaji, apalagi yang wajib tentunya ya. Mau sholat hukumnya apa? Wajib ditinggalin dosa. Dikerjain wajib. Puasa hukumnya apa? Wajib ditinggalin dosa. Nah, ilmunya untuk bisa melakukan sholat dengan sah, puasa dengan sah, nanti juga kalau udah punya duit haji dengan sah atau zakat nanti dengan sah, itu juga wajib hukumnya dipelajari gitu. Misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi misalkan apa ya? Apa kewajiban kalau orang ikut lomba silat? Bayar. Baik. Ada bayar ya? Bayar. Ada bayar ya. Oke. Taruh ini bayar. Berarti bayarnya wajib. Untuk bisa bayar harus nyari duit. Dari orang tua minta, kasih tahu orang tua. Nah, berarti bukan hanya bayar yang wajib, memperoleh duit itu buat bayar juga wajib. Kita bisa bayar bagaimana kalau nggak ada duitnya, gitu kan? Gimana bisa punya duit kalau nggak mencarinya? Baik minta ataupun nyari sendiri misalkan. Sama, sholat wajib. Tapi kalau nggak punya ilmunya buat sholat, nggak bisa. Naik motor, nggak punya ilmunya buat naik motor, main naik motor aja tabrakan, ya kan? Itu naik motor, apalagi sholat. Tahu-tahu ruku semua isinya, sujud semua isinya. Habis ruku sujud nggak pakai i'tidal, ya kan? Benjol yang ada kan, habis ruku sujud gimana? Nah, maka semua harus ada ilmunya. Maka ilmu hukumnya wajib begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dikit lagi. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, kala Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu aw sahalallahu, dalam riwayat bihi tariqan ila jannah. Siapa yang keluar jalan kaki ke naik motor, berjalan dia menuju kepada ilmu, belajar, maka sejatinya Allah lagi jalankan dia menuju surga. Dalam riwayat, Allah kalau siapa yang keluar menuntut ilmu, jalankan naik motor ke apapun, Allah mudahkan jalan dia menuju surga. Kok bisa jalan menuju surga dimudahkan? Minimal begini. Nanti kan habis kita meninggal ada kiamat, ada akhirat kan. Semua amal kita nih dipertanggungjawabkan nanti, baiknya buruknya. Bukan kan, jangankan amal, nikmat kita. Allah kasih mata nikmat ya. Nikmat bisa ngeliat, kasih kuping biar bisa dengar nikmat ya. Kasih mulut biar bisa ngomong nikmat kan. Hidung bisa nafas nikmat gak? Semua nih. Kulit juga, coba nggak ada kulit gigi, langsung daging gitu. Orang nggak ada yang mau deketin kan. Semuanya nikmat. Nah ini semua nikmatnya nanti ditanyain atu-atu. Kayak misalkan Ji disuruh mama, Ji anterin cateringan, kasih duit sama yang itu cateringan. Dan ditanyain pulang ya, mana dia duitnya? Ini mak, emang berapa tadi? Kok dikasihnya segini? Tanyain sekarang. Nah itu juga nanti di akhirat, apa yang dititipin, mata nikmatnya, kupingnya, hidungnya, mulutnya, semua ditanyain. Itu mulut buat apa Ji kemarin waktu masih hidup? Kuping buat apa? Mata buat apa dipakai? Hidung dipakai buat apa? Semua ditanyain atu-atu.
ya kan? Nah baik, kalau jawabnya bagus, oh dipakai buat ngaji, oh dipakai buat sholat, oh dipakai buat ngomong yang enak-enak. Jadi orang tua nggak marah dengan omongan kita, temen nggak jengkel dengan omongan kita. Enak nggak dijawabnya begitu? Enak, bisa jawabnya karena dipakainya yang benar. Coba ditanya, dipakai buat apa? Nggak mau ngaku, keluh mulutnya gara-gara apa? Malu. Mulutnya dipakai buat minum-minum, matanya dipakai buat nonton yang haram-haram. Jawab nggak bisa jawab, malu jawab. Tapi yang jawab siapa? Matanya sendiri, dan mata bisa ngomong, mulut bisa ngomong, karena dia nggak berani ngomong. Nah, apa maksudnya Allah mudahin jalan menuju surga ketika kita nuntut ilmu? Ini Iji ke sini datang ya dari Pasir Putih. Ada nggak selama perjalanan terus sampai sini lah, paling nggak sampai di sininya belajar Iji maksiat, kali ngelihat paha cewek, kali ngomongin orang dari tadi, enggak, kali dengerin yang buruk-buruk dari tadi, kagak, dipakainya buat ngaji. Nanti ditanya enak gak jawabnya? Nah, kalau enak jawabnya, maka cepet ditanyain ya, karena enak. Oh ini buat ini, cepet nggak masuk surganya? Nah, paling minimal itu, ya kan? Coba kalau buat maksiat, oh dipretelin waktu-waktu, ini begini. Bener nggak nuntut ilmu mudahin masuk surga? Nah, belum lagi kalau jadi tahu bagaimana sholat, jadi tahu bagaimana baca Quran yang benar, jadi tahu lain sebagainya. Kan berarti memudahkan kita. Kan kalau kita nggak tahu sesuatu, segala ribet. Mau ikut lomba nggak tahu daftarnya kemana, nanya sono nanya sini, ribet, nggak ada yang ngasih tahu. Tapi kalau kita udah tahu, ya tungguin aja hari haknya, ntar juga daftar langsung masuk begitu. Tapi kalau misalkan nggak tahu, ribet nanya sana nanya sini, persiapannya apa, syaratnya apa, segala macam ribet. Nah itu beruntungnya orang belajar ilmu, semuanya Allah mudah. Barangkali demikian, insyaallah kita lanjutin lagi buat besok. Poinnya satu apa? Nuntut ilmu, apalagi yang wajib kayak gini. Ini Iji lagi belajar ilmu yang wajib. Nanti setelah ini ada lagi ilmu yang sunnah. Kalau udah jejak yang wajibnya baca Quran rapi, sholat rapi, puasa rapi, nanti naik lagi ke ilmu yang lanjutnya. Contohnya nahwu, nanti belajar nahwu biar baca kitab. Nahwu tuh ilmu buat belajar kitab, bukan makan tahu ya. Nahwu makan tahu, tempe makan tempe ya. Jadi begitu. Nah, maka ada waktu luang datang, kalau capek istirahat, tapi kalau ada waktu luang usahakan datang menunaikan kewajiban. Sabar, insyaallah kalau udah rapi itu baca Quran, nanti cepat lambatnya akan Abang Ki ajarin baca kitab ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Assalamualaikum.